على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul. Yang mana kitab Al-Fusul sudah kami jelaskan berkali-kali. Kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karya siapa? Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Beliau digelari dengan apa? Al-Mu'arrikh. Sekaligus digelari dengan apa? Al-Mufassir. Paham ya? Al-Mu'arrikh karena beliau memang ahli sejarah. Karya beliau yang membuktikan adalah Al-Bidayah wan Nihayah. Dan beliau memang jagonya dalam masalah tafsir dan juga apa? Sejarah. Guru beliau Al-Imam Adz-Dzahabi punya kitab sejarah yang lebih tebal lagi, Siyar A'lamun Nubala. Paham ya? Dan beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau digelari dengan apa tadi? Al-Mufassir. Bukti kitabnya ada tafsir Al-Qur'anul Azim yang tebal itu. Paham ya? Bahkan para ulama mengatakan min ahsanit tafasir. Termasuk kitab tafsir yang paling bagus tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kita lihat sekarang pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah ghazwatul Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah. Sebenarnya ini bukan perang, tapi perjanjian. Wa illa awal mulanya sempat terjadi cekcok, namun damai di situ. Dikenal dengan perjanjian Al-Hudaybiyah. Yang saat itu ada dari kalangan sahabat yang tidak terima dengan syarat-syarat yang diletakkan oleh orang-orang kufar Quraisy dan sekutu-sekutunya. Karena dari satu sisi merugikan kaum muslimin. Paham ya? Secara zahirnya aja tapi ya. Tapi dari sisi yang lain ternyata apa? Justru bermanfaat bagi kaum muslimin. Dikenal dengan hudnah. Hudnah itu gencatan senjata, damai sementara. Paham ya? Kalau namanya peperangan kadang ada hudnah. Dulu ketika perang di Damaj, kisah lagi ya. Ini kabarnya bukan kabar hoax, kabarnya asli. Na'am barakallahu fiikum. Dulu ketika perang di Damaj, itu ada namanya hudnah. Hudnah itu perdamaian sementara. Gencatan senjata, enggak ada yang boleh nembak wala nyakitin yang lain, enggak boleh. Paham ya? Terutama ketika datang nang Palang Merah Internasional, PMI atau bantuan-bantuan masuk. Nah, diam semua. Enggak ada yang menembakkan wala melontarkan mortir wala bazooka wala syai'. Paham ya? Nah, ketika hudnah dimanfaatkan biasanya. Cuman ingat, kalau hudnah dengan Syiah Rafidhah atau yang semisal mereka tetap waspada. Ini nanti kan perjanjian Hudaybiyah ini pun juga apa? Ujung-ujungnya kan dibatalkan mereka sendiri gitu loh. Paham ya? Belum ada 10 tahun kan janjinya 10 tahun gencatan senjata. Selama 10 tahun enggak boleh ada yang saling bunuh-membunuh, tidak boleh ada yang baku hantam, enggak boleh perang selama 10 tahun. Belum ada 10 tahun mereka batalkan. Seperti Syiah Rafidhah itu, hudnah belum ada beberapa jam mereka udah nembak duluan, bayangkan itu. Makanya ketika hudnah damai sementara atau gencatan senjata, kaum muslimin harus waspada. Waspada, jangan langsung jalan-jalan santai gitu. Biasanya mereka itu nyari kesempatan gitu loh. Karena ketika perang mereka enggak bisa bunuh lawannya. Nah, ketika ada hudnah mereka nyari kesempatan. Hati-hati di situ ya. Nah, barakallahu fik. Itu sekedar kisah bahwasanya orang-orang kufar Quraisy dan sekutu-sekutu mereka orang musyrikun saat itu termasuk syaratnya perjanjian Hudaybiyah kan ada beberapa poin. Termasuk poinnya selama 10 tahun tidak boleh melakukan apa? Peperangan. Enggak boleh melakukan baku hantam. Paham ya? Tapi ternyata belum 10 tahun mereka sudah apa? Batalkan duluan. Perjanjian yang berikutnya juga masih lingkupan perjanjian Hudaybiyah. Kaum muslimin awal mulanya mereka bersama Rasulullah ingin umroh awal mulanya. Sebelumnya baca ya biar ada gambarannya. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Itu diingat-ingat, tahun berapa? 6 Hijriah, bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah 6 Hijriah. Saat itu Rasulullah bersama kurang lebihnya 1.400 kaum muslimin. Berapa? 1.400 kaum muslimin. Mau umrah
ternyata dihadang. Paham ya? Dihadang oleh orang musyrikin dan sekutu-sekutu mereka. Mereka apa? Sengaja keluar ke Mekah untuk menghalang-halangi. Biar tahun ini enggak boleh umrah. Tahun ini enggak boleh umrah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW waktu itu memang sengaja mencari jalan yang lain. Paham ya? Sampailah di tempat namanya Hudaybiyah. Ada utusan dari mereka. Biar tidak terjadi peperangan, ada utusan dari mereka yang dikenal dengan siapa? Suhail bin Amr. Terjadilah perdamaian. Poinnya sebelum kita baca nanti ya. Poin perdamaiannya, nah pertama, tahun tersebut pulang lagi. Enggak boleh umrah. Ini pulang lagi ke Madinah lagi. Paham ya? Kemudian yang kedua, boleh umrah tahun depan. Yang ketiga, enggak boleh ketika umrah masuk ke Mekah kecuali apa? Membawa pedang-pedangnya di dalam sarung semuanya, enggak boleh ditampakkan. Paham ya? Nah, pedangnya dalam kondisi dalam sarung pedang semuanya, enggak boleh ditampakkan. Paham ya? Itu pun mereka mensyaratkan cuma 3 hari, enggak boleh lebih dari itu. Paham ya? Nah, cuma 3 hari, enggak boleh lebih dari itu. Kemudian juga apa? Persyaratannya saling memberikan keamanan selama berapa tadi? 10 tahun. Itu termasuk isi perjanjian Al-Hudaybiyah. Ada lagi, kalau ada dari kalangan mereka masuk Islam, paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu diperintahkan untuk mengembalikan. Paham belum? Mengembalikan. Nah, tapi kalau ada dari kalangan kaum muslimin masuk mereka, enggak boleh dibalikkan lagi. Mendolimi enggak seakan-akan syaratnya? Mendolimi, padahal di balik itu semuanya ada apa? Ada hikmah yang Allah Ta'ala, nah barakallahu fikum, tetapkan. Yang pertama hikmahnya apa? Selama nunggu setahun tersebut, nah bebas menyampaikan agama Islam. Kan enggak ada perangan. Selama 10 tahun itu kalau seandainya benar-benar 10 tahun ya, itu kan enggak ada perangan. Jadi bebas menyampaikan agama Islam, keuntungan bagi kaum muslimin. Yang kedua, terbebas dari ancaman orang-orang Quraisy. Bebas menyampaikan agama. Karena apa? Karena perjanjian tadi itu. Yang ketiga, ada kesempatan untuk mengajak para raja-raja yang di luar Arab. Seperti Ethiopia, paham ya? Nah, barakallahu fikum, Habasyah Ethiopia itu ya, untuk apa? Masuk Islam. Jadi ada kesempatan banyak sekali ya. Nah, walaupun dohirnya merugikan kaum muslimin. Paham ya? Yang tadi itu kalau ada dari kalangan mereka masuk ke area Nabi Muhammad masuk Islam, suruh balikkan. Tapi kalau ada dari kalangan kaum muslimin ke mereka, enggak boleh dibalikkan lagi. Allah musta'an, zalim. Makanya Umar bin Khattab marah. Umar bin Khattab marah dan tidak setuju gitu loh. Akhirnya Umar bin Khattab pun apa? Luluh hatinya ketika ketemu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana menurut engkau? Ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Innahu Abdullah wa rasuluh." Rasulullah itu hamba Allah dan utusannya. Jadi enggak usah khawatir gitu loh. Kalaupun itu disepakati udah terima aja. Tenang aja gitu loh. Umar enggak terima gitu loh. Kan dohirnya mendolimi kaum muslimin. Umar enggak terima. Karena enggak terima, mendatangi siapa? Abu Bakar Siddiq, tanya bagaimana pendapatmu? Ternyata pendapatnya Abu Bakar Siddiq seperti pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah ketika ditanya, beliau mengatakan, "Inni Abdul Rasul." Sesungguhnya aku itu hamba Allah dan utusannya. Jadi enggak usah khawatir gitu loh. Begitu Umar datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jawabannya sama, "Innahu Abdullah wa Rasulullah." Sesungguhnya Rasulullah itu adalah hamba Allah dan utusannya. Kita lihat, biar tambah jelas. Ghazwatul Hudaybiyah walamma kana Dzulqa'dah min as-sanah ats-tsalisah, dan tatkala memasuki bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perhatikan ya, perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah bulan Dzulqa'dah. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'tamiran fi alfin wa nayfin. Beliau sallallahu alaihi wasallam keluar untuk umrah dalam keadaan, dalam kondisi jumlahnya 1000 lebih. Disebutkan dalam sejarah yang lain, riwayat yang lain itu 1400 orang. Paham ya? 6 wa admi'ah. Alif wa admi'ah, yaitu 1400 orang. Falamma 'alimal musyrikun bidzalik, kemudian ketika kaum musyrikin mengetahui hal tersebut, kalau Rasulullah mau umrah, jama'u ahabishahum. Mereka mengumpulkan ahabish, apa ahabish? Sekutu-sekutu. Ahabish itu sekutu-sekutu. Jadi mereka orang-orang musyrikun mengumpulkan sekutu-sekutu mereka. Wa kharaju min Makkah saddina lahu 'anil i'timar hadzal 'am. Mereka semuanya keluar dari kota Mekah untuk menghalang-halangi mereka agar tidak umrah tahun ini, tahun tersebut. Paham belum? Kan mau umrah dihalang-halangi. Wa qaddamu 'ala khailin lahum Khalid bin Walid ila Qura'il Ghamim. Mereka apa?
menyuruh yang pertama kali, nah barakallahu fikum, yang disuruh untuk apa? Untuk menghadang mereka Khalid bin Walid, yaitu di tempat namanya Qura'il Ghamim, nama tempat bawah itu, maudhi'un baina Makkah wal Madinah. Qura'il Ghamim itu adalah tempat antara Makkah dan Madinah. Utus ke situ. Ternyata Rasulullah nyari jalan lain. Paham ya? Biar tidak terjadi peperangan. Kita lihat cari jalan yang lainnya. Wa khalafahu sallallahu alaihi wasallam fit tariq. Akhirnya Rasulullah mencari jalan lain. Tidak melewati jalan itu gitu loh ya, biar enggak ketemu. Nah, wa khalafahu sallallahu alaihi wasallam fit tariq. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari jalan lain. Fantaha sallallahu alaihi wasallam ilal Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah sampai di suatu tempat namanya Al-Hudaybiyah. Nah, disitulah saling apa? Saling mengutus utusan. Di dalam peperangan utusan enggak boleh dibunuh. Di dalam peperangan utusan tidak boleh dibunuh. Kalau sampai bunuh utusan itu sangat, na'am barakallahu fikum, menurut mereka sangat aib yang sangat luar biasa. Utusan enggak boleh dibunuh karena menyampaikan kabar gitu loh utusan itu. Paham ya? Kecuali utusan yang berbahaya seperti jawasis, yaitu intel misalkan, itu boleh dibunuh dalam peperangan, bahaya itu. Kanan, kiri. Akhirnya pas tembakannya. Dulu di Damat, ya, ketika perang yang terakhir kemarin, ada intel, jenggotnya panjang, masya Allah, seakan-akan Ahlussunnah lah. Kita selama ini tahunya Ahlussunnah itu, karena memang sebelum perang itu orang itu ada di sini, di Damat gitu loh ya. Kita tahunya masya Allah Ahlussunnah. Ternyata ketika perang, penembakan penyerbuan, mereka menembakkan mortir, tank, basoka ke markas itu, ternyata dijumpai dia kayak menyetir dengan HP gitu loh. Kanan, kiri, dikit lagi. Ditangkap sama ikhwah, ya terjadilah apa yang terjadi. Paham ya? Dalam peperangan dibunuh jasus. Paham ya? Intel, karena bahaya. Karena kalau bisa dibiarkan bisa kena semuanya. Dia bermodalkan telepon aja. Kanan, kiri. Pas. Wah, itu kan bahaya. Allahu musta'an. Nah, contoh aja. Maksudnya kalau dalam peperangan itu yang namanya jasus intel itu boleh dibunuh kalau membahayakan. Karena kadang itu tadi mencuri apa? Kabar untuk disampaikan kepada musuh. Allahu musta'an. Nah, jadi enggak asing ya, kadang intel itu ya memang datang posisinya apa? Bentuknya ya seakan-akan kalau misalkan menginteli Ahlussunnah ya berjenggot, berjubah, walaupun jenggotnya palsu. Pernah dijumpai ya ada. Nah, barakallahu fikum, dulu tahun-tahun ketika anak sebelum ke Damat, dulu ketika daurah besar-besaran itu pernah di daerah Bantul itu ya. Ada intel, paham ya? Nah, dia berjenggot ya, ternyata jenggotnya palsu. Setelah sampai di suatu tempat itu dibuka semuanya, jenggotnya udah enggak ada lagi. Maksudnya apa? Intel yang suka memata-matai itu kadang-kadang masuk di suatu kelompok atau suatu aliran itu mengikuti mereka pakaiannya. Paham ya? Mirip itu ya. Senyum-senyum, masyaallah, hayakallah, ahlan wa sahlan, kaifalu anta bi khair. Diaman gitu. Ternyata musuh. Allahul musta'an. Ya kita doakan kalau intel-intel menginteli Ahlussunnah, kita doakan nasallahu an yahdiyahum itu. Semoga dapat hidayah. Karena banyak di Damat itu intel banyak, dapat hidayah, akhirnya masuk Ahlussunnah, keluar dari apa? Kesatuan. Paham ya? Karena apa? Karena awal mulanya mau nginteli ternyata malah apa? Malah kena dalil terus. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, malah panas dia. Nginteli kan enggak boleh. Apalagi kaum muslimin apalagi Ahlussunnah diinteli. Nah, Allahul musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Kemudian Rasulullah mencari jalan lain, sampailah di suatu tempat namanya Hudaybiyah. Wa tarasala huwa wal musyrikun hatta jaa Suhail bin Amr fasalahahu. Akhirnya saling apa? Saling barakallahu fikum, surat menyurat. Tarasala itu saling surat menyurat. Dia dan kaum musyrikin. Sampai datanglah orang yang dikenal dengan Suhail bin Amr fasalahahu. Akhirnya apa? Terjadilah perdamaian. Berarti perang enggak kalau damai? Perang enggak? Enggak perang, kita lihat. Tapi ingat syaratnya. Damai ala an yarji'a anhum 'amahum hada. Dengan catatan apa? Damainya, Rasulullah SAW dan para sahabat tahun tersebut pulang lagi. Enggak boleh umrah. Pulang ke mana? Madinah. Karena ini sebelum Fathu Makkah nih. Sebelum Fathu Makkah. Fathu Makkah itu tahun berapa? 8 Hijriah, berarti 2 tahun setelahnya kan? Nah, kita lihat di sini. Wa an ya'tamira minal 'am muqbil, diperbolehkan umrah tapi tahun depan. Fa ajabahu sallallahu alaihi wasallam ila ma sa'al. Rasulullah memenuhi apa yang mereka minta, bayangkan. Yang diminta oleh Suhail bin Amr tadi Rasulullah memenuhinya. Terima, yaudah, kita terima. Lamma
lima ja'ala Allah azza wa jalla fi dzalika minal barakah wal maslahah. Kenapa kok Rasulullah menerima? Dikarenakan Allah telah menjadikan di balik perdamaian tersebut keberkahan dan juga manfaat. Bayangkan tuh. Yang enggak terima siapa? Kita lihat. Wa kariha dzalika jama'atun minas sahabah radhiyallahu anhum. Ternyata sekelompok jamaah sekelompok barakallahu fikum sekelompok jamaah dari kalangan sahabat benci, enggak suka. Minhum di antara mereka siapa? Umar bin Khattab. Itu lihat itu. Di antara mereka siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bayangkan. Enggak suka. Karena kalau ngikutin syarat mereka, perjanjian mereka, ikuti syarat mereka, seakan-akan rugi gitu loh. Masa kalau dari kita dari kita ke kaum musyrikin enggak boleh dibalikkan, dari orang musyrikin masuk Islam berbalikkan. Kira-kira mendalimi enggak seperti itu? Mendalimi. Masuk umrah cuma 3 hari tok. Itu pun enggak boleh bawa senjata di luar sarung pedang ini. Harus pedangnya masukkan dalam sarungnya. Paham ya? Kemudian apa? Selama 10 tahun gencatan senjata. Ayo, nanti kita lihat biar tambah jelas lagi. Na'am barakallahu fikum. Kemudian waraja'a Abu Bakar As-Siddiq bidzalik, akhirnya Umar bin Khattab karena enggak terima mengembalikan urusannya dan beliau kembali kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Summa raja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar mengembalikan kepada Rasulullah. Umar nyari solusi, datang ke Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengembalikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana jawabuhu sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya sama seperti yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kama ajabahu As-Siddiq, sebagaimana jawab oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sama jawabannya. Innahu Abdullah wa rasuluh wa huwa annahu Abdullahi wa rasuluh wa laysa ya'si wa huwa nasiruh wa qad istaqsa al-Bukhari fi hadzal hadits fi sahih. Masyaallah, jawabannya sama. Sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya, dan wa laysa ya'si, dan dia tidak bermaksiat. Paham ya? Wa huwa nasiruh, dan Allah Taala pasti menolongnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Dan sungguh telah disebutkan Imam Bukhari hadis tersebut, disebutkan secara apa? Rapi dan juga teliti dalam Sahih Bukhari. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum itu. Kita ambil dikit lagi biar tahu isinya. Faqadahu Suhail bin Amr. Akhirnya apa? Suhail bin Amr menetapkan isi perjanjian. Nah, ini yang perlu menghafal. Isi perjanjian Hudaybiyah apa? Pertama, an yarji'a anhum 'amahu hadza. Tahun ini pulang lagi ke Madinah. Damai? Ya, damai. Siap. Tapi tahun ini pulang lagi ke Madinah. Padahal udah 1000 berapa tadi? 1400. Sudah sampai Hudaybiyah, bayangkan. Suruh pulang lagi ke Madinah, bayangkan. Kira-kira marah itu kaum muslimin, marah itu loh ya. Nah, pertama an yarja'anhum 'amahu hadza. Wa an ya'tamira minal 'am muqbil. Tahun ini pulang lagi ke Madinah dan hendaknya umrah tahun depan. Nah ini. Paham ya? Umrahnya kapan? Tahun depan. Yang berikutnya, alla yadkhula Makkah illa fi julubbanas silah. Masyaallah. Perjanjian yang berikutnya apa? Nah, barakallahu fiikum. Allahu musta'an. Perjanjian berikutnya, tidak boleh masuk ke Mekah kecuali apa? Kecuali dalam keadaan pedang-pedangnya berada di sarungnya. Paham ya? Dikasih kitab, disimak kitabnya. Jangan cuma ditaruh di bawah terus. Kitabnya disimak. Nah, itu diantaranya ya. Jadi masuk Mekah, barakallahu fikum, syaratnya apa? Enggak boleh menampakkan senjata-senjata mereka. Harus senjatanya apa? Juluban istilah, maksudnya apa? Senjata ini dimasukkan dalam sarung, pedangnya masukkan dalam apa? Sarung pedang tersebut. Wa alla yuqima 'indahum aktsar min 3 ayyam ini. Enggak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Berarti totalnya 3 hari kan? Lebih itu enggak boleh. Paham ya? Nah. Kemudian yang berikutnya wa ala an ya'manan nas bainahum wa bainahu 10 sinin. Dan hendaknya manusia saling memberikan keamanan antara mereka dan antara Rasulullah dan para sahabat 10 tahun. Namanya apa? Hudnah. Apa itu hudnah tadi? Gencatan senjata. Damai sementara. Berapa tahun? 10 tahun. Itu yang disepakati. Tapi nanti ujung-ujungnya apa? Mereka batalkan sendiri. Ya na'am. Fakanat hadil hudnah. Nah ini hudnah. Fakanat hadil hudnah. Maka pada waktu itu hudnah ini, gencatan senjata ini, hudnah diartikan gencatan senjata.
Paham ya? Artinya apa gencatan-gencatan itu? Damai sementara. Paham ya? Naam. Fakanat hadhil hudna min akbar futuhatil muslimin. Maka saat itu perdamaian sementara ini atau gencatan senjata ini merupakan kemenangan yang paling besar untuk kaum muslimin. Bayangkan, tahun 6 Hijriah mau umroh enggak diperbolehkan. Bolehnya tahun berapa? Berarti tahun depan 7 Hijriah. 8 Hijriah Fatu Mekah. Mereka enggak bisa apa-apa. Ketika Fatu Mekah mereka lari kocar-kacir mereka. Kaum muslimin langsung masuk ke kota Mekah dalam kondisi mereka udah enggak bisa punya kekuatan lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum tahun 8 Hijriah. Kita lihat lagi. Kama qala Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa ala annahu, ini termasuk perjanjian Hudaybiyah juga ini. Wa ala annahu man syaa dakhala fi 'aqdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man syaa dakhala fi 'aqdi Quraisy. Ini. Bahwasannya siapa yang ingin masuk ke agama Rasulullah silakan. Dan barang siapa yang ingin masuk ke agama Quraisy silakan. Bebas awal mulanya, tapi ingat bahwanya ada tambahan lagi, wa ala annahu la ya'tihi ahadun minhum wa in kana musliman ila raddahu ilaihim. Ini yang bikin marah ini. Kalau seandainya datang salah seorang di antara mereka, orang kafir Quraisy, walaupun dia muslim, suruh kembalikan lagi. Nah ini. Datang ke Rasulullah, masuk Islam, kalau ketahuan itu dari orang Quraisy, suruh balikkan lagi. Allahul musta'an. Wa in dhahaba ahadun minal muslimin ilaihim la yardunahu ilaihi. Ini kurang adil ini. Kalau ada dari kalangan kaum muslimin pergi kemudian ikut orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy masuk agama mereka, mereka enggak membalikkan. Paham belum? Enggak dibalikkan. Berarti mereka untung gitu loh. Paham ya? Naam. Fa aqarrallahu azza wa jalla dzalika kullah, Allah taala menetapkan itu semuanya. Illa, kecuali mastasna minal muhajirat al-mu'minat minan nisa. Dalam surat Al-Mumtahanah antum lihat sendiri ya. Dalam surat Al-Mumtahanah itu ya. 6 kisahnya itu kan. Nah, kalau orang-orang mukminat yang hijrah enggak boleh dibalikkan mereka lagi. Nah, kita lihat sini. Kecuali yang dikecualikan dari kalangan para wanita mukminah muhajirah. Fa innahu nahahum an raddihinna il kuffar. Rasulullah melarang mereka untuk mengembalikan orang kafir. Jadi para wanita yang hijrah masuk Islam, walaupun itu perjanjian Hudaybiyah, jangan dibalikkan. Paham ya? Nah, jangan dibalikkan orang kafir lagi, sudah masuk Islam. Wa harramahunna 'alal kuffar yauma idzin, dan pada waktu itu pula di hari tersebut Allah telah haramkan para wanita tersebut kembali kepada orang-orang kufar. Itulah kesimpulannya. Nah, barakallahu fikum, perjanjian Al-Hudaybiyah tahun 6 Hijriah enggak jadi umrah, ditunda tahun depan. Kemudian berikutnya? Masuk kota Mekah tidak boleh lebih dari 3 hari tinggal di kota Mekah. Berikutnya, boleh masuk kota Mekah dalam kondisi apa? Tidak bersenjata dengan senjata yang tampakkan. Kalaupun bawa senjata, pedangnya ditaruh dalam sarung pedang. Paham ya? Nah, kemudian berikutnya gencatan senjata selama berapa? 10 tahun, memberikan perdamaian, tidak boleh saling bunuh, tidak boleh saling baku hantam. Yang berikutnya, kalau seandainya ada dari kalangan orang-orang kufar Quraisy masuk Islam, suruh kembalikan ke mereka. Kalau ada di kalangan kaum muslimin ikut orang kafir Quraisy, enggak dibalikkan lagi. Itu di antara isi perjanjian Al-Hudaybiyah. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.